Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini diberikan kesehatan semuanya sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun bab yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan manfaatannya. Nah, dalam bab ini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan sumber ekonomi, ketergantungan antar ruang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan ketergantungan antar ruang sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan sumber ekonomi. Nah, sebelum kita belajar, kita pahami quotes terlebih dahulu ya. Quotes-nya, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya belajar itu wajib, ya. Kenapa? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Kita harus belajar, kita pun harus bisa. Kalau kita tidak mau belajar, kita pun harus puas dengan kebodohan yang kita derita. Nah, maka dari itu tetap semangat dan rajin belajar. Baiklah, materi ya. Sebelum itu, nah, ketergantungan antar ruang. Ada yang tahu apa itu ketergantungan antar ruang, anak-anak? Oke, ya. Kita pahami gambar di bawah ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat sebuah online shop, ya. Saat ini teknologi itu semakin meningkat, semakin maju, ya, sehingga apa-apa serba praktis. Nah, kadang seorang itu dia belanja lewat toko online, ya kan, jika barang yang diinginkan tidak ada di sekitarnya, sehingga dia ataupun pergi belanja melalui toko online atau lain sebagainya. Kita malas keluar rumah, ya kan, untuk beli apa-apa, sehingga belanjanya lewat online. Nah, ketika kita belanja lewat online, otomatis barang yang kita inginkan itu tidak selamanya dari satu tempat, satu daerah yang sama dengan kita. Ada yang di luar daerah. Terkadang barang yang kita pesan itu pun barang yang dari luar daerah. Contohnya, kita tinggal di daerah Bekasi ataupun daerah Jakarta. Nah, barang yang kita pesan itu dikirimnya dari mana? Dari Jawa, misal Jawa Timur, dari Surabaya. Nah, dari sinilah ada sebuah ketergantungan. Ada sebuah ketergantungan antar kita semua, antar ruang di sini. Jadi, yang tadinya barang yang di Surabaya itu bisa sampai ke kita, ya kan? Kita membutuhkannya dengan kita membelinya. Dengan barang yang di Surabaya kita pesan dikirimkan melalui paket. Ya, kemudian paket tersebut sampai ke kita. Di sini ada sebuah ketergantungan jatuhnya. Kita butuh dengan barang yang ada di Surabaya. Surabaya pun demikian butuh kepada kita sebagai pembelinya, ya. Nah, selain itu nih ada sebuah gambar pedesaan. Sebuah pedesaan itu kalau kita pahami biasanya dia sebuah lingkungan yang asri, ya. Di pedesaan dia menghasilkan sebuah tanaman padi yang bagus, ya kan. Kemudian lagi sayur-sayuran, ya, yang bagus juga. Inilah dari sebuah pedesaan menghasilkan dua, padi dan sayur-sayuran. Dari dua ini kemudian kita olah, bisa dikirimkan kemana? Dikirimkan ke perkotaan. Dari padi yang dihasilkan dari desa, sayuran yang dihasilkan dari desa, itu dikirimkan ke perkotaan. Kenapa? Di kota tidak ada tanaman padi dan tidak ada sayur-sayuran, sehingga kota membutuhkan padi dan sayur dari mana? Dari desa. Kota menghasilkan apa? Kota menghasilkan pendidikan, ya kan? Kemudian apa lagi? Menghasilkan tenaga ahli. Mungkin tingkat pendidikan di kota lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan di desa, ya kan? Kemudian pun di kota pun banyak para tenaga ahli. Nah, di desa pun membutuhkan tingkat pendidikan dan tenaga ahli untuk apa? Untuk mengelola. Dengan kaya sumber daya alam yang ada di desa, dikelola siapa? Dikelola oleh tenaga ahli, ya kan, dengan yang berpendidikan.
Nah, maka dari situ antara desa dengan kota saling bergantung, saling ada ketergantungannya. Maka dari itu, ya, bisa kita pahami ya. Jadi kesimpulannya, ketergantungan antar ruang adalah interaksi antar suatu tempat yang satu dengan yang lain. Ya, saling berhubungan atau ketergantungan, atau juga ketergantungan bagi makhluk hidup untuk tinggal di ruang bumi, semua tempat di bumi yang sesuai untuk kelangsungan hidupnya. Nah, itulah arti dari ketergantungan antar ruang. Jadi interaksi antar satu tempat yang satu dengan yang lainnya ya, yang saling berhubungan. Itu dia. Seperti tadi kita belanja ya, barang yang kita pesan itu ada di Surabaya, otomatis saling bergantung kan, ada satu tempat ke tempat yang lain kan, saling berhubungan. Itu dia. Ketergantungan antar ruang dalam pemanfaatan sumber ekonomi itu ada berapa? Ya, ada sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, sumber daya modal, ya kan, sumber daya kewirausahaan. Yang pertama sumber daya alamnya nih, ya kan, Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya. Kemudian pun demikian, Indonesia kaya dengan sumber daya manusianya, tenaga ahlinya, sumber daya modalnya, pun sumber daya kewirausahaan. Nah ya, kemudian kita simak video berikut ini. Ya, kita simak terlebih dahulu videonya. Kita skipkan ya, kita lanjutkan dulu, kita simak dengan baik videonya tersebut. Oke.
kita lihat dari video tersebut bahwasanya Indonesia itu kaya dengan sumber daya alamnya, ya. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa, ya kan, harus menjaga kelestarian sumber daya alam, ya kan, Mas, yang ada di Indonesia. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Kelestarian itu harus dijaga dan harus dijaga sebaik mungkin, ya. Jangan sampai kelestarian yang kita punya, sumber daya alam yang kita punya itu dikelola negara asing, ya. Maka dari itu kita sebagai generasi pemuda penerus bangsa tetap semangat dan dalam belajar, ya anak-anak, ya. Meskipun tengah pandemi tidak memutuskan untuk tidak patah semangat, tetap semangat, ya, dalam belajar, dan ingat jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.